Negeri Negeri Sembilan. Sembilan. Yang dari kecil sebenarnya saya penasaran karena Negeri Sembilan ini ada pembahasannya waktu saya masih SD itu dalam mata pelajaran namanya BAM Budaya Alam Minangkabau. Wah, Jadi luar biasa. ada juga dulu saya masih ingat banget waktu ada ujian pelajarannya. itu salah satu soalnya Di Sumatera tempat, Barat pasti sekolahnya. orang Minang selain di Indonesia itu di mana tempatnya Di itu Malaysia. Jawa Barat. Bagi kalian yang nggak tahu, bendera dari suku Minangkabau itu juga sama seperti ini. Cuman di Sumatera Barat ini disebut dengan Marawa. Oh, Marawa Marawa. menggambarkan dari mana asal dari suku Minangkabau. Oh. Ini mungkin karena ada campuran dari berdasarkan sejarah. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama Kuriski tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizkia. Nah ini video yang sangat bagus ya. Jadi kan kemarin juga pas aku liburan ke Malaysia tuh belum sempat datang ke Negeri Sembilan. Kata teman-teman semua kan Minang ada di Negeri Sembilan ya. Dari bahasanya juga tuh mirip-mirip dengan Minang yang ada di Indonesia juga gitu kan. Karena dulunya kan memang Nusantara ya teman-teman ya. Jadi suku Minang yang ada di Indonesia dan Minang yang ada di Malaysia itu pasti sama lah menurut aku ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana nanti boleh ditambahin di kolom komentar ya. Sama saja seperti Dayak yang ada di Indonesia dan Dayak yang ada di Malaysia, Sabah, Sarawak gitu kan pasti sama ya teman-teman ya. Serumpun gitu kan. Langsung saja kita nonton ya videonya 1, 2, 3. Bagus nih ya. Minangkabau di Negeri Sembilan Malaysia. Apakah kita serumpun gitu? Welcome to Malaysia, sudah sampai di Malaysia. Wow, udah ada nasi kerabu cuy. Ada nasi lemaknya, Bu? Nasi lemak tak ada, nasi ayam, nasi putih, ayam kunyit, ayam bepang dan ayam kunyit, nasi kerabu. Nasi kerabu. Malaysia, ya? Nasi kerabu ni masakan Kelantan. Masakan Kelantan Malaysia. Ada nasi putih, nak ayam ni pun boleh. Nasi putih sama ayam. Jadi bungkus ya? Oke. Sudah ada. Ini nasi kuning. Nasi ayam. Nasi ayam. Seperti apa, Nasi Bu? ayam. Ini nasinya. Tinggal kasih ayam. Lepas ni, betul ada sambal ni, kicap, ada sup. Oke. Boleh. Ya, itu aja. Nak ayam mana? Ayam. Bagian mana? Paha. Dada aja. Dada. Boleh. Yang dada aja, Bu. Tuh. Apa ni? Kalau ke Malaysia tuh ngomongnya gitu, boleh, mau gitu maksudnya ya. Salah Tuh. ni, betul tak betul? Tapi pun boleh. Boleh? Ini apa ini namanya? Mau? Ini kelapa untuk nasi kerabu. Oh, nasi kerabu. Iya. Yang dari Pak, Kelantan, apa ni? yang dari Kelantan nih. Dari Kelantan. Nasi kerabu warnanya biru. Apa ni? Tak betul. Sedap juga tuh, Boleh Bang. videoin ya, Bu ya? Boleh di videoin ya? Boleh. Kerabu dia nasi warna biru. Tuh. Itu macam gambar, you tengok gambar tu. Gambar. Gambar. Nah, itu biru. Kerabu. Ayam berempah. Mau coba, Abang? Kerabu belasang. Kefas. Berapa ini, Bu? RM7. 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 Ada sambalnya dalam ini, Bu ya? Sup dan tu ada sendoknya, ambil ya. Oh iya. Ini di tren boleh makan nggak? Boleh. Boleh, tak masalah. Buka kartu anonim dia. RM7. Ibu. Senyum. Orang Malaysia asli. Melayu. Jual nasi. Nih. Tak makan nanti. Iya. Nah, itu di sini kalau mau ke Seremban. Seremban adalah ibu kota dari Negeri Sembilan. Di mana yang dipengaruhi banyak pengaruh dari suku Minangkabau. Bandar Tasik Selatan. Oke. Kok kayaknya pernah lewat sini ya? Hah? Bantu saya hilang dompet. Loh. Well.
Kayaknya pernah lewat sini loh. Saya nggak terlalu banyak bahas tentang Kuala Lumpur karena Kuala Lumpur tidak hanya 100% tentang the real Malaysia. Kuala Lumpur sangat diverse, jadi banyak sekali orang-orang dari mancanegara Benar. itu di Kuala Lumpur. Benar. Jadi kalau menurut saya, kalau ingin lihat Malaysia sesungguhnya, yang kita tahu Malaysia adalah datangnya ya itu ya. negara Melayu. Negeri Jadi kita 9, pergi ke Johor, provinsinya, Perak, mana Kelantan sarang gitu. orang Melayu tersebut. Ya, akhirnya saya berada di Negeri Negeri 9. Yang dari kecil sebenarnya saya penasaran karena Negeri 9 ini ada pembahasannya waktu saya masih SD, itu dalam mata pelajaran namanya BAM Budaya Alam Minangkabau. Wah, Jadi luar biasa. ada juga dulu, saya masih ingat banget waktu ada ujian pelajarannya. itu salah satu soalnya Di Sumatera tempat, Barat pasti sekolahnya. orang Minang selain di Indonesia itu di mana tempatnya Di itu? Malaysia. Jawabannya di Negeri 9. Right. Nah, sekarang ini saya tepat sekali berada di salah satu mungkin pusat kotanya Seremban karena saya tidak pernah di sini. Seremban adalah ibu kota dari provinsinya Negeri 9 yang nggak jauh dari Kuala Lumpur, sekitar 2 jam atau 1 jaman lah ya. Nah, yang pastinya sebagai orang Minang, saya mungkin nggak ahli di bidang sejarah atau adat di Minangkabau atau di Indonesia, tapi minimal saya punya ide atau punya pengalaman sedikit lah, ilmu sedikit tentang adat suku saya. Nah, kita bisa lihat itu rumah gadang. Bukan rumah gadang tapi Atapnya. atap dari ciri khas rumah gadang. Di sini Minang udah ya. ada kelihatannya. Jadi ini benar. berasa kayak di Kota Padang. Tapi bagaimana secara dalamnya, bentuk dalamnya dari Negeri 9 ini, kita lanjut aja, kita akan belusukan di sekitar wilayah Negeri 9 ini. Kita mungkin bicara sama orang lokal juga, right? Dan Bagus. tanya-nanya. Oke, let's go. Bang, let's go. Wah, akhirnya sampai di Negeri 9. Bagusnya gitu ya teman-teman ya. Kalau kita sekolah, ini kan sekolahnya di Indonesia ya. Di Indonesia itu setiap daerahnya tuh pasti ada pelajarannya. Misalkan suku Jawa, pelajarannya tentang Jawa. Terus ini suku Minang, nanti pelajarannya tentang Minang yang ada di mana aja sih? Ada di Indonesia, ada di Malaysia gitu. Nanti suku Dayak ada di mana aja. Jadi ada pembelajaran tambahan lah. Bagus itu ya untuk sekolah-sekolah tuh. Jadi tahu leluhurnya tuh ada di mana aja, keturunannya, suku-sukunya, bangsanya ada di mana aja gitu kan. Ini Minang bukan hanya ada di Indonesia gitu ya. Di Malaysia juga ada Minang gitu kan. Seremban Negeri 9. Karena dulunya kan Nusantara Aman gitu. kotanya. Terbaik. Bagus. Kayak Jawa juga, Jawa di Indonesia ada, di Malaysia Jawa di Johor gitu ya teman-teman ya. Jadi baguslah dengan konten-konten seperti ini gitu, persaudaraan. Kesan pertama saya dengan Negeri 9 ini adalah tenang. Memang tenang di sini. Tenang. Karena dari Kuala Lumpur yang hiruk pikuk, nah di sini lumayan agak tenang dan sangat lancar dan lumayan bersih, lumayan tertata. Yang saya lihat dari peninggalan suku Minang atau bentuk dari Minang-Minangnya baru itu aja, mungkin di sana ada. Ayo kita jalan aja dulu. Lanjut. Negeri 9. Wah, bagus ini vlognya. Benderanya juga mirip, nggak sama, tapi warnanya sama. Yaitu seperti bendera Jerman, hitam, merah, kuning. Bagi kalian yang nggak tahu, bendera dari suku Minangkabau itu juga sama seperti ini. Cuman di Sumatera Barat, ini disebut dengan Marawa. Marawa. Menggambarkan dari mana asal dari suku Minangkabau. Ini mungkin karena ada campuran dari berdasarkan sejarah orang Negeri 9 ini. Waktu orang Minang, sambil kita jalan yuk. Waktu orang Minang merantau ke sini, itu mereka harus berbaur dengan orang pribumi yang sudah mempunyai suku juga. Nah, jadi tidak 100% Minangkabaunya. Jadi mereka ya ada perkawinan, ya begitulah perkembangan budaya kan memang begitu ya. Perkawinan atau apalah gitu kan.
akhirnya suku Minangkabau berkembang di sini. Jadi saya juga mengerti kenapa Marawa yang tadi, bendera yang tadi, karena di Malaysia setiap provinsi mereka mempunyai bendera sama Setiap seperti di negerinya. Amerika. Nah, ini untuk negeri 9. Ya, yang saya maksud, saya mengerti kenapa berbeda dengan di Sumatera Barat atau di Nagari, bukan negara ya, Nagari Minang wilayah itu Nagari. Ya karena ada campuran dengan pribumi saya rasa. Nah, itu kenapa 3 warna itu menggambarkan namanya luha, guys. Saya belajar ini dulu. Jadi luha dan tigo digambarkan dengan 3 warna, bukan bendera Jerman ya. Itu bukan bendera Jerman. Itu lambang dari adat asal dari Minangkabau. Luha dan tigo. Luha itu sama dengan sumur. Jadi zaman dulu itu orang Minang semuanya itu dalam bentuk nagari, ke alam. Tentang alam lah semuanya. Alam Minangkabau. Tanah Minang, Rana Minang ya kan. Luha dan tigo itu, ya namanya luha. Luha itu artinya sumur atau kurang. Jadi sumur dan kurang-kurang maksudnya ya kurang bagus, kurang begini, kurang gitu. Gitu. Jadi luha dan tigo itu termasuk luha Agam, luha 50 Koto, dan luha Tanah Datar. Nah, luha Tanah Datar itu menjadi Kabupaten Tanah Datar yang ibu kota Batu Sangkar. Tanah Datar itu mempunyai wilayah yang subur karena dekat dari Gunung Marapi. Right. Itulah pengertian dari bendera Jerman yang kalian pikir itu adalah bendera dari lambang, bukan bendera. Marawa kalau kami bilangnya, Marawa di Minangkabau. Nah, ini juga ada tulisannya dalam bentuk Arabik. Jadi ada tulisan Latin dan Arabik juga. Kenapa? Berarti masih sangat kuat di sini Minangnya. Kenapa Arabik? Karena yang namanya orang Minang itu harus Islam, guys. Ya, banyak sekali dari kalian yang dulu waktu saya membahas ini lama banget. Pas saya bahas tentang orang Minang bahwa kalau lu Minang harus Islam. Nanti kita bahas. Bagus. Dan Luar di video saya adalah gereja. Oke. Berarti toleransi lumayan tinggi di sini. Bagus. Bagus. Iya. Karena di Minang pun juga diajari toleransi. Betul. Tapi kenapa harus Islam? Nanti kita bahas, guys. Mudah-mudahan gue ingat. Produk Indonesia semua. Loh, ada pop mie. Berarti, Loh, Koko Bima. Malaysia lumayan penting buat industri Indonesia ya. Koko Bima, energi. Kok bisa ketemu sana gitu? semua. Kalau kemarin pas di Kuala Lumpur sama Johor Torabica. jarang loh produk Indonesia. Ini kok banyak? Udah kayak di Indonesia Iya aja. bener kayak di Indonesia deh. Di Negeri 9. Bisa gitu ya? Barusan beli minum, ini ya semuanya itu ada jreng. Iya. Hemaviton. Ya berasa belanja di Kayak berasa kedai di orang Indonesia. Produknya Iya. mayoritas kalau saya bilang, bukan banyak sih, mayoritas. Mayoritas ya, produk iya benar. Indonesia. Bagus juga ya Di teman-teman ya. Wah itu tadi ya teman-teman ya. Jadi sedikit cuplikan ini dari Abang Satria Ponde ya teman-teman ya. Abang ini memang sering berpetualang ke beberapa negara. Nah salah satunya yang didatengin sekarang ini di Negeri 9 gitu kan. Karena itu tadi teman-teman ya. Abangnya kan orang Padang gitu ya. Orang Padang, orang Minang, suku Minang gitu kan ya. Penasaran mau tahu gimana sih kehidupan suku Minang juga di Malaysia. Karena bukan hanya ada di Indonesia, suku Minang pun, orang Minang pun ada gitu kan di Malaysia. Ini luar biasanya hal-hal seperti ini di-share yang bagus. Jadi kan kita juga sambil belajar, yang tadinya aku juga nggak tahu karena kan aku juga bukan orang Minang. Jadi kan nggak tahu, nah belajar dari sini arti dari benderanya, terus kenapa Minang harus agamanya Islam. Nah yang bagusnya seperti itu ya, orang Minang harus Islam, orang Melayu itu harus Islam gitu kan. Nah, bagus nih hal-hal yang seperti ini. Dan oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini. Aku akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye. Love is true.